Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini di pertemuan kedua mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Temanya adalah tentang konsep dasar patofisiologi. Ada beberapa hal yang akan dipelajari di eh, pertemuan kedua ini ya, mulai dari definisi patofisiologinya, patogenesis, patologi, nama-nama penyakit karena penting nanti kita mengetahui apa saja penamaan-penamaan dalam penyakit gitu ya, konsep penyakit. Karena ada yang mirip-mirip gitu ya. Secara konsep bahwa patofisiologi ini memang memahami tentang penyakit gitu. Jadi dari mulai namanya, perjalanan penyakitnya sampai dampaknya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini outline-nya ya. Yang pertama kita harus tahu di pembelajaran ini konsep dasar patofisiologi, perubahan fisiologis akibat penyakit, mekanisme timbulnya penyakit, perkembangan penyakit, dan klasifikasi dari penyakit itu sendiri. Ya, di samping ini saya gambarkan pohon karena identik, hampir sama prosesnya adalah seperti pohon ini, patofisiologi ini. Cuman kalau di patofisiologi itu terbalik ya. Pohon ada akar ya, ada pohonnya, ada batangnya, ada rantingnya dan ada daunnya atau buahnya. Nah, ini akan dibalik tuh di patofisiologi, jadi akarnya di atas, daunnya di bawah. Ya, akar ini adalah etiologi atau penyebab suatu penyakit. Ya, bisa satu, bisa banyak penyebabnya. Dan dari banyak itu bisa jadi salah satu ataupun dua ataupun tiga yang menjadi penyebab penyakitnya. Contohnya misalnya DM, ya diabetes mellitus, banyak ya. Ada faktor gaya hidup, ya pola makan, ada faktor usia, ada faktor keturunan. Makanya kalau misalnya dapat pasien DM, apa penyebabnya? Nah, nanti penata laksanaan pun kita bisa dari akar, bisa pohon, ataupun dari gejalanya. Tanda dan gejalanya, yaitu daunnya. Ya, gejalanya misalnya sering lemes, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau gula darahnya tinggi, lemes, nah berarti gula darahnya harus diturunkan. Itu intervensinya. Intervensi yang dilakukan di akar apa? Kalau faktor keturunan itu memang agak sulit ya, karena memang dia diturunkan, misalkan turun-temurun keluarganya ada DM. Cuman jangan ditambah dengan pola hidup. Nah, kalau akar penyebabnya atau etiologinya dari gaya hidup, maka pola makan dan lain sebagainya harus diatur gitu ya. Jadi intervensi penata laksanaan bisa kita buat dari etiologinya gitu ya, ditujukan dari penyebabnya ataupun dari gejalanya. Nah, tadi akar di sini adalah kumpulan penyebabnya. Pohonnya adalah terjadi setelah ada penyebabnya, maka akan muncul yang namanya penyakitnya. Ya, di pohon ini ya, saya umpamakan. Maka dia akan setelah terjadi penyakit, apa prosesnya sampai dia terjadi gejala-gejala. Karena biasanya gejalanya tidak tunggal, tanda dan gejalanya bisa beberapa, bisa banyak. Jarang sekali gitu ya, hanya ada satu. Contoh misalnya febris, dia hanya demam saja? Enggak. Biasanya diikuti dengan
eh, lemas, pusing. Karena kalau sudah terjadi penyakit, beberapa sistem akan terganggu gitu. Bahkan tidak hanya sampai daunnya sini, nanti bisa membuat cabang lain. Artinya apa? Bisa menimbulkan yang namanya komplikasi dari satu penyakit ke penyakit lainnya. Makanya batangnya ada banyak gitu ya. Dari penyakit ini bisa penyakit itu penyakit yang lainnya. Ya, seperti itu. Apa contohnya, Pak? Diabetes mellitus bisa menyebabkan komplikasi ke yang lainnya. Saya gambarkan DM aja satu mungkin, biar lebih mudah ya, nanti ada pertemuan khusus tentang DM. Karena kalau gula darah tinggi lama kelamaan, apa yang terjadi? Ingat, gula darah tinggi di dalam darah itu akan menghambat aliran darah. Sedangkan kita tahu aliran darah itu ke berbagai organ. Bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru gitu ya, ke hepar, ke usus, dan ke otak dan lain sebagainya gitu ya. Maka kalau aliran darah terganggu, contoh ke ginjal, maka pemeriksaan kelanjutannya apa? Dia bisa menyebabkan gagal ginjal atau penyakit ginjal. Kenapa? Fungsi dari ginjal akan berkurang. Loh kok berkurang? Ginjal sendiri untuk bisa berfungsi secara fisiologis, fungsi ginjal adalah menyaring gitu ya, bereabsorpsi terus mengeluarkan ekskresi cairan urin berbentuk urin atau kencing ya. Nah, dia bekerja karena ada suplai darah gitu. Kalau suplai darahnya berkurang akibat dari gula yang tinggi di dalam darah, maka fungsi ginjal pun akan terganggu. Ya, itu salah satu contohnya gitu. Kalau ke jantung efeknya ke pembuluh darah efeknya apa? Nanti bisa menyebabkan hipertensi juga biasanya nih. Yang DM-DM nih larinya ke hipertensi, ke ginjal gitu yang ditakutkannya. Seperti itu. Makanya kestabilan gula darah harus dijaga. Jadi kita bisa intervensi dari gula darahnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa gejala-gejalanya? Ya banyak ya kalau pada DM, sering haus, sering lapar gitu ya, sering kencing gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari gejala-gejalanya. Ingat, ada tanda, ada gejala. Beda ya. Gejala itu sifatnya adalah subjektif. Apa yang dirasakan oleh pasiennya. Sedangkan tanda itu bersifat objektif. Apa yang bisa kita lihat, bisa kita ukur di pasiennya gitu ya. Itu tanda. Jadi ada tanda dan gejala, beda ya, tapi sering digabungkan. Nah, tanda gejala ini kalau digabung jadi namanya adalah manifestasi klinis. Jadi kalau dibalik manifestasi klinis isinya apa? Tanda dan gejala begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini outline kita hari ini. Nah, di dalam patofisiologi kemarin juga sempat kita singgung bahwa di dalamnya ada patologi, ada patogenesa, ada patofisiologi. Ya, ada beberapa istilah dalam patofisiologi ini, pertemuan ini. Ya, tentunya kita harus bedakan lagi. Ada lagi satu lagi prognosis, sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Kalau prognosis itu lebih kemungkinannya nanti seperti apa sih pasiennya? Apakah perbaikan gitu ya, ataukah perburukan? Nah, itu disebut prognosis. Ya, makanya kita pakai istilahnya ini
Prognosisnya seperti apa ya dok nanti pasiennya? Setelah perawatan, setelah tindakan, nantinya kemungkinannya seperti apa? Nah itu ya yang dikatakan prognosis. Baik, kita akan mulai di patologi. Ya, patologi itu jelas kemarin kita singgung juga itu pasti penyakit ya. Ilmu kalau logi-logi artinya logi itu biologi, patofisiologi, patologi. Logi-logi itu artinya adalah ilmu. Kalau ada kata logi berarti itu ilmu ya. Ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Nah, terus perlu garis bawahi ya, penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh. Ya, itu yang dikatakan dengan yang namanya patologi. Oke, contohnya adalah sel hepar. Hepar bisa berubah strukturnya, selnya, ya. Kalau dia terjadi peradangan di situ di hepar, maka bisa menyebabkan penyakit hepatitis. Awalnya sel hepar punya banyak fungsi di situ, menyaring makanan gitu ya, eh, toksik, racun-racun, kok racun-racun dibuang ya lewat hepar. Selanjutnya eritrosit, sel darah merah itu kan eh, punya masanya. Kalau yang sudah mati jaringannya, eritrositnya maka akan dibuang lewat hepar gitu ya. Nanti masuk dari hepar ke pencernaan gitu ya. Nah, nanti salah satunya akan turun gitu ya dari hepar ini ke usus dan dibuang lewat feses atau ya kalau awam istilahnya gitu ya. Pup, BAB gitu ya. Itu contohnya. Jadi kalau kita masih berbicara sel hepar, itu kita berbicara anatomi, ya bentuknya seperti apa, itu adalah anatomi. Kalau kita berbicara fisiologisnya, berarti fungsi sel hepar untuk apa, itu fisiologis. Ya, kalau dia ada kerusakan sel, misalnya salah satunya adalah karena hepatitis, ya bisa menyebabkan hepatitis, maka itu sudah masuk ke ranahnya patologi karena sudah bentuk penyakit. Jadi kalau nanti kita gabung patologi dengan fisiologis, maka muncul yang namanya arti dari patofisiologis. Ya, patologi penyakitnya fisiologis adalah yang fungsi normalnya dari sel jaringan organ tersebut gitu ya. Kalau kita simpulkan berarti organ yang sudah terkena penyakit sehingga fungsi dari organ tersebut ya baik organ, sel ataupun jaringan itu berkurang atau bahkan tidak berfungsi ya di patofisiologisnya gitu. Nah, selanjutnya patologi ini memang banyak yang membagi ya, tapi saya mungkin ambil aja dua. Satu adalah patologi klinik, yang kedua adalah patologi anatomi. Nah, yang dimaksud dengan patologi klinik ini dia lebih ke arah kimia ya, kimia klinik. Contohnya apa saja? Misalnya pengambilan darah, ya, pengambilan cairan baik itu cerebrospinal, cairan yang lainnya ya, urin gitu ya. Ya, termasuk darah juga ya. Nantinya lebih detail lagi ke eh, bisa ke imunologinya. Kok imunologi bisa diambil dari darah? Ya,
Gimana kita tahu dia alergi atau tidak? Ambil darahnya, cek di lab IgG, IgA-nya gitu ya. Maka ketemu alerginya dan dites alergi apa saja di situ. Nah, itu salah satunya. Apalagi kita eh, tahu dia adanya bakteri atau virus, ambil darahnya, terus bisa dikultur ya. Apa bedanya kultur dengan pengambilan darah biasa? Kultur ambil darahnya terus seperti ditanam, dikembangkan, maka akan tumbuh bakterinya apa? Eh, terlihat di situ ya bakteri atau virusnya apa dan nanti itu akan dicocokkan dengan antibiotiknya ya obatnya obat antibiotiknya apa yang resisten. Resisten itu apa? Yang masih mempan atau yang tidak mempan. Makanya nanti kalau kalian berobat, saya pribadi ya, misalnya berobat, saya suka dapatnya ketika panas, misalnya udah 3 hari, oh ini virus atau bakteri nih, ya gitu. Nah yang selanjutnya biasanya antibiotik itu ada beberapa golongan dari yang mulai terendah sampai yang tinggi. Contohnya misalkan eh, Ceftriaxone gitu dari yang paling, rendah. Kadang-kadang kalian berpikir mungkin, "Kok ke dokter ini langsung sembuh? Kok dokter, ini lama gitu sembuhnya?" Perhatikan apakah antibiotik yang dia pakai, eee, sesuai dengan yang biasa kita pakai. Artinya seperti apa? Kalau kita biasa menggunakan langsung yang tinggi, nah kebanyakan, antibiotik ada golongannya, jebret dikasih yang, bagus gitu ya, yang tinggi. Maka nanti dikasih yang rendah itu nggak akan efektif. Ya, banyak antibiotik contohnya dari mulai Ceftriaxone, Amoxicillin, Cefixim gitu ya, yang, saya sebut merek saja ya, karena nanti juga kalian akan, ketemu di lapangan ya, seperti itu. Dikasih langsung dosis tinggi dan jenis obatnya golongannya tinggi. Ketika kalian berobat ke yang lain dosisnya yang rendah dan, golongannya yang di bawah, maka nggak akan mempan, begitu. Ya, itu ilmunya nih ya, saya kasih tahu saja. Jadi kalau saya pribadi, saya biasanya antibiotiknya sudah step yang ini, misalkan Cefixim. Nah, maka kalau yang di bawahnya lagi saya kadang-kadang protes, "Dok, saya mah pakainya yang ini," ataupun kita beli gitu ya, kadang-kadang ada bisa beli sendiri gitu ya, di apoteknya, kalau yang memang nggak harus dengan resep. Nah selanjutnya ada patologi anatomi, jelas ya kalau anatomi adalah bentuknya, artinya di situ ada organ. Contohnya ya tindakan biopsi atau otopsi. Nah, ini perlu saya sampaikan, apa Pak biopsi, otopsi mungkin kalian sudah tahu kalau otopsi ya. Otopsi, diambil atau dibuka, dibelek jaringannya, dicek gitu ya. Untuk apa? Salah satunya yang sering kita dengar adalah ketika adanya, penyebab kematian, mencari penyebab kematian, organnya diotopsi atau jenazahnya diotopsi, dibuka, dibelek gitu ya. Nah, apa salah satunya misalnya kalau keracunan gitu ya kita dilihat di heparnya, ada nggak zatnya, jenisnya, seperti itu. Nah, apa yang dikatakan dengan biopsi? Biopsi ini kalau kalian di rumah sakit, pasiennya dilakukan tindakan operasi, operasinya apa? Biopsi. Ingat bukan operasi, menghilangkan atau apa namanya itu, mengangkat jaringan gitu. Biopsi ini cuman biasanya diambil jaringannya, misalnya contoh ada tumor, ya, ambil jaringannya sedikit, terus jaringan tersebut
akan dikirim ke laboratorium, ke patologi. Kita sebutnya PA ya, dikirim ke PA, patologi anatomi gitu ya. Karena akan dilihat di situ ini jaringan apa. Ya, ganas atau jinak, kebanyakan biopsi gitu ya pada pasien-pasien tumor atau kanker gitu ya. Setelah tahu, maka bisa dilakukan intervensi selanjutnya. Apakah diangkat seluruhnya jaringan yang tumor itu atau masanya diangkat atau tidak, gitu ya, berbahaya atau tidak, tergantung dari jenisnya. Nah, saya sendiri pernah, tapi pengambilan itu bisa sedikit, bahkan bisa semuanya, gitu ya. Cuman kebanyakan biasanya kalau memang, oh ditakutkan ini, kita belum jelas nih apa, ya curiganya ke arah mana, tidak diketahui, diambil dulu jaringannya, baru nanti tindak lanjutnya. Nah, saya pribadi pernah mengalami hal ini gitu ya. Dulu saya ada penyakit apa ya namanya, pembuluh darah vena di kaki ya. Itu ternyata panjang banget. Itu tuh sampai ngegumpal gitu di kaki. Saya kaki sebelah kanan. Semakin saya usia bertambah, itu semakin membesar juga. Oh, saya takutnya ini tumor, takutnya ini kanker gitu ya. Akhirnya saya dioperasi lah gitu ya, dioperasi, diangkat pembuluh darah venanya itu, dan jaringannya itu dimasukkan ke laboratorium di PA, patologi anatomi. Ya, nah itu tuh nggak bisa keluar semingguan ya, biasanya lebih ya, bahkan bisa berbulan-bulan. Saya pun 2 bulan gitu baru keluar ya hasil PA-nya itu, patologi anatominya itu jenisnya apa gitu ya. Alhamdulillah tidak ganas gitu ya, dan sudah diangkat jaringannya waktu itu. Seperti itu. Nah, itu gambaran biopsi, otopsi ya, patologi anatomi. Sering gitu ya kalau kalian nanti jadi perawat kamar operasi, perawat OK ya. OK itu ruang operasi atau singkatan dari operation kamar ya, karena dari bahasa Belanda kamar gitu ya, jadi kamar operasi kalau bahasa Indonesianya. Ada yang menyebutnya juga ruang OT ya, operation theater, ada juga ya. Jadi penamaan-penamaan di rumah sakit juga beda-beda ya, ruang operasi itu ada OK, ada OT gitu, tapi ujung-ujungnya sama gitu ya, untuk operasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke patogenesa ya. Patogenesa ini atau patogenesis ini perkembangan evolusi penyakit menunjukkan bagaimana mekanisme, dengan jalan mana, bagaimana mekanismenya, jalan penyakitnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, contoh ini TBC ya, yang paling mudah. Dia akan masuk ke dalam tubuh kita melalui apa? Ya, melalui udara, melalui droplet ya, batuk, bersin gitu ya, keluar akan terhirup. Nah, terhirup ini akan masuk ke ya faring, laring, ya bronkus, bronkeolus ya, yang paling kecil adalah alveolus. Kalau dia baru masuk ke sini, saat itu mungkin tidak akan menimbulkan gejala karena masih ada yang namanya proses masa inkubasinya. Mungkin setelah 2 minggu ya baru ada mulai batuk-batuk seperti itu. Kenapa? Di selnya itu sudah mulai rusak. Ya, loh kok bisa? Makanya konsepnya harusnya seperti ini. Organ kita itu punya fungsi. Organ terbentuk dari jaringan, jaringan terbentuk dari sel. Sel ini banyak dalam tubuh ya, sel hepar, sel jantung, dan lain sebagainya gitu ya. Sel ini bisa beradaptasi dengan adanya patogen ini, dalam artian bukan beradaptasi.
bisa melawan dengan imun tubuh kita, ya, atau kalah. Makanya kadang-kadang begini, orang yang memang kekebalannya atau imunologinya kuat masuk bakteri tidak menimbulkan gejala, sembuh sendiri gitu ya. Tapi kalau kalah, imunnya lagi drop masuk bakteri, kalah tubuh kita, sel kita kalah sehingga berkembang bakterinya gitu ya ataupun virusnya. Nah, ini bakterinya berkembang gitu ya di dalam alveolus. Nah, nanti kita periksa, kalau lihat dari ronsen, ini nggak begitu kelihatan ya ronsennya. Kalau kita berbicara ronsen, ya mana Pak TBC-nya? Nah, ini tidak begitu kelihatan adanya ya ini nih, seperti ini. Nah, perlu kita ketahui kalau ronsen itu dia menggunakan sinar X-ray, makanya sebutnya X-ray ya. Kalau dia berbentuk padat, cair, maka yang terlihat adalah warna putih. Seperti ini. Ini jantung. Ya, dia ada cairannya, tentunya ada darah. Ini tulang, ya, tulang. Ini tulang gitu ya. Tulang benda padat itu tidak tembus oleh sinar X-ray ini, makanya akan terlihat. Tapi kalau udara itu harusnya udara dia tembus, makanya gambarannya adalah hitam, hitam seperti ini ya, gitu. Hitam seperti ini. Nah, ketika ada putih-putih seperti ini, ini apa? Nah, kemungkinan itu bakterinya yang terfoto gitu ya di ronsen sini. Nah, maka dari sini akan tertular TBC dan menularkan ke orang lain lagi. Nah, ini disebut patogenesis ya, mekanismenya seperti apa, jalan mana, dari mana dia dapat perputaran ini. Ya, ini karena penyakit menular, ya. Inilah yang disebut dengan patogenesis atau patogenesa. Ya. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang patofisiologi ya. Kalau kita belajar konsep dasarnya dulu. Patofisiologi tadi, logi itu adalah ilmu. Ilmu yang mempelajari proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat dari suatu penyakit. Oke, tadi bicara patologi itu adalah adanya kerusakan sel. Ya, jelas bisa sel, bisa jaringan. Tubuh punya jaringan, punya sel, masuk invasif kuman atau bakteri ataupun virus merusak selnya itu, apa dampaknya, bagaimana prosesnya, sampai dia menimbulkan gejalanya, sampai dia menimbulkan tanda gejalanya atau manifestasi klinisnya, itulah ilmu patofisiologi. Ya, proses-proses seperti itu perlu kita tahu untuk menentukan diagnosis, untuk menentukan tata laksana atau intervensinya yang akan kita lakukan ke pasien tersebut. Ya, definisi yang lain menyebutkan ilmu yang mempelajari bagaimana penyakit mempengaruhi kondisi normal fisiologis tubuh. Jelas ya. Penyakit, kalau tadi berbicara penyakit, kita berbicara patologi. Ya, kalau kita balik adalah patofisiologi ini disebabkan oleh patologi, penyakit itu dipengaruhi oleh patologinya karena akan terjadi perubahan fisiologis tubuh kalau dia ada satu penyakit ya gitu ya. Akan terjadi gangguan fisiologis kalau dia ada patogen, ada bakteri, ada virus gitu dan kawan-kawannya ya, seperti itu. Maksudnya seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi ya.
Artinya kita melihat dari fungsi-fungsi organ tersebut, ya. Di usus fungsinya untuk apa? Untuk mencerna makanan, ya. Menyerap makanan, mengeluarkan zat-zat yang memang tidak diperlukan oleh tubuh. Ketika sel usus ini terganggu, maka nanti kita harus tahu prosesnya melalui patofisiologi ini, gitu. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, patofisiologi ini dari mulai fokusnya memang dari proses sampai sign and symptom, tapi kita juga harus mengetahui etiologinya apa. Ya, penyebabnya apa, prosesnya apa sampai muncul sign and symptom, tanda dan gejala, ya. Dan dampaknya seperti apa, komplikasinya seperti apa, gitu ya. Bisa kita pakai di sini di patofisiologinya, gitu. Tapi utamanya adalah ini, ya. Etiologinya apa, prosesnya apa, tapi proses ini kita harus mulai dari tahapan sel ya, jaringan dan organ. Tidak ujug-ujug begini, oh dia TBC gejalanya apa? Batuk. Bagaimana proses batuk? Masuk bakteri Mycobacterium tuberculosis ke dalam paru maka batuk. Nah, itu salah, prosesnya di mana gitu ya. Harus kita eh, sampaikan detail kalau berbicara patofisiologi. Invasi Mycobacterium lewat mana? Lewat saluran pernapasan masuk ke dalam eh, alveolus, lewat di bronkus ke alveolus. Nah, di alveolus apa yang terjadi? Gitu ya. Selnya seperti apa? Nah, proses peradangannya apakah nanti muncul yang namanya eh, fagositosis dulu atau tidak, gitu ya. Apakah nanti leukosit naik atau tidak, gitu ya. Apa yang bisa menyebabkan batuk? Kita tahu sendiri ketika masuk bakteri maka sel-sel di dalam tubuh memfagosit bakteri tersebut. Nah, efeknya kalau sudah terjadi peradangan gitu ya, nantinya itu seperti apa ya, bungkus gitu. Nah, lendir gitu, makanya batuknya adalah batuk berdahak gitu ya, ada dahak sputum karena ada benda asing di dalam tubuh kita yaitu bakteri diserang gitu. Nanti proses detailnya di proses peradangan ya, di pertemuan selanjutnya. Maka efek yang dihasilkan adalah tubuh merespon untuk supaya mengeluarkan dahak tersebut dengan cara apa? Batuk gitu ya. Seperti itu. Ini hanya patofisiologi sederhana. Bisa kita detailkan lagi, jabarkan lagi. Makanya sedetail mungkin prosesnya gitu ya. Supaya kita nanti memahami secara detail efeknya gitu satu per satu gitu. Itu patofisiologi. Nah, ini contoh yang lainnya ya yang lebih detail lagi ya. Contohnya adalah tukak lambung. Ini ada kerusakan di lambungnya. Asam lambung, etiologinya adalah asam lambung, alkohol, dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya sama, dia akan merusak sel epitel, maka di sini jalurnya satu. Tapi kalau berbeda, maka kita buat di sini etiologinya banyak. Yang tadi saya sampaikan, misalnya DM, pasti karena ada gaya hidup, akan prosesnya akan beda, gitu ya, dengan yang keturunan. Kalau ini sama, gitu ya. Dari asam lambung yang sering meningkat, contohnya misalnya dari sering memakan makanan yang terlalu pedas atau asam, nah atau ini mengandung alkohol gitu ya.
ini kalau sering masuk ke dalam lambung, dia akan mengiritasi lambung, ya. Maka sebenarnya ini bisa kita, buat lagi di sini ya sebelum sel epitel hancur gitu ya, iritasi mukosa lambung. Maka sel epitelnya yang di dalamnya itu hancur. Nah, kita sudah berbicara ke tahap sel. Kalau sel epitelnya hancur apa? Efeknya bisa histamin meningkat, mukosa lambung rusak ya, mukosa ini. Nah, kalau produksi histamin meningkat, maka efeknya apa? Vasodilatasi. Apa itu vasodilatasi? Pelebaran pembuluh darah. Lawannya adalah vasokontriksi. Vasokontriksi adalah penyempitan pembuluh darah, mengecil gitu ya, bukan ya menyempit gitu. Kalau vasodilatasi melebar, vasokontriksi mengecil. Ya, contohnya kalau kalian olahraga, lihat vena-vena kalian membesar atau mengecil. Kalau membesar berarti itu vasodilatasi pembuluh darah. Ketika ada kerusakan di satu sel, maka respon tubuh mengeluarkan histamin, pembuluh darah melebar. Oke, pembuluh darah melebar ini akan mengakibatkan plasma bocor yang di sini. Ya, plasma bocor maka terjadi yang namanya tukak lambung. Proses lainnya lagi kalau mukosa lambung hancur, maka motilitas lambung, motilitas apa? Pergerakan. Ingat ya, lambung itu tidak hanya masuk ke sini makanan terus udah buang, tidak hanya jalur. Dia itu mulai apa namanya istilahnya tuh, kalau ada bakteri ataupun kuman, dia mulai dihancurkan di lambung. Lewat apa? Lewat asam lambung. Terus apalagi? Makanan-makanan yang keras, contoh kalian makan bakso langsung telan aja. Keluarnya kan keluar fesesnya nggak bakso langsung gitu ya. Motilitas ini pergerakan ususnya. Ini bergerak untuk menghancurkan dibantu dengan asam lambung atau HCl. Udah di sini dihancurkan, turun ke usus, di peristaltik lagi itu diserap ya, barulah turun jadi feses nantinya. Makanya ini fungsional ini tidak hanya lewat jalur tapi ada motilitas pergerakannya juga. Nah, efeknya kalau udah ada luka nih ada apa? Ada luka sehingga pergerakan akan meningkat. Nah, kita tahu tadi ada robekan di sini maka perdarahan darah akan keluar ke sini, maka dampaknya apa? Kan ini kan sudah tukak lambung nih. Efek selanjutnya kita belum sampai ke gejalanya kalau seperti ini. Gejalanya apa yang dirasakan oleh pasiennya? Tanda dan gejalanya. Misalnya dia sampai muntah, muntah darah keluar karena kan ini langsung ke sana, ke mulut ya. Terus keluar darah. Ataupun mungkin apakah nanti BAB-nya juga darah, karena darah keluar dari lambung sendiri. Cuman bedanya biasanya kalau dari lambung itu agak kecoklatan karena bercampur dengan asam. Tapi kalau perdarahan, misalnya perdarahan dari usus, maka biasanya darahnya adalah seger. Maka kalau kita menemukan pasien, keluhannya apa Bu? Ini BAB-nya darah terus. Lihat darahnya seger atau agak kecoklatan. Itu kayak darah yang udah mati atau udah lama gitu ya. Kemungkinan kalau udah agak kecoklatan, nah bisa dari lambungnya gitu ya. Tapi kalau nggak lewat lambung, biasanya kalau usus gitu atau anus, nah itu darahnya segar gitu ya. Curiganya ke arah sana, maka bisa berpikirnya dari gejala naik ke sini. Nah, maka dicari penyebabnya apa. Nah, jadi tidak hanya cukup ke sini ya dari tukak lambung apa yang terjadi, maka pasiennya kalau dia sudah terjadi luka lambung bisa efeknya muntah ataupun misalkan
darah atau sakit, nyeri. Nyeri. Kenapa dikatakan nyeri? Nah, dari motilitas meningkat ini bisa kita ambil tarik panah, nyeri. Keluhannya apa? Nyeri di area perut, perih gitu ya. Ini efek dari salah satunya motilitas yang meningkat gitu ya. Maka gejala yang dirasakan nyeri. Nah, selanjutnya mukosa lambung hancur, pepsin. Nah, hormon pepsin ini meningkat, efeknya kapiler karena juga hancur. Nah, maka perdarahan juga gitu ujung-ujungnya jadi tukak lambung. Nah, ini serangkaian kecil dari prosesnya. Gitu ya, proses dari patofisiologi. Tapi ini hanya sampai ke penyakitnya, belum sampai tanda dan gejalanya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, karena kalau kita berbicara patofisiologis, itu penyakit, ya patologi, penyakitnya menyebabkan gangguan fisiologis. Maka perubahan-perubahan yang terjadi seperti apa gitu ya. Kita lihat dulu, penyakit itu apa sih yang dikatakan sakit? Ya, kondisi di mana terdapat keadaan tubuh abnormal ya yang menyebabkan hilangnya kondisi normal sehat di tingkatan sel, di tingkatan jaringan maupun tingkatan organ sehingga fungsi-fungsi organ tersebut akan berkurang, fungsi-fungsi sel tersebut akan berkurang. Ya, seperti itu. Perubahan dalam individu yang menyebabkan ciri-ciri kesehatan mereka berubah di luar batas-batas normal. Ya, ciri-ciri ini, parameter-parameter ini sudah ada gitu ya. Contohnya, kalau di paru-paru parameternya apa? Parameter bernapas. Maka bernapas ini pun banyak. Jumlah pernapasan dalam 1 menit berapa? Misalnya saya ambil normal 16 sampai 24. Di atas ambang batas itu, nilai normal itu, maka dia abnormal. Ya, artinya kalau cepat berarti bisa sesek gitu pasiennya. Nah, selanjutnya dangkal nggak perubahan napasnya? Itu adalah ciri-cirinya, salah satunya gitu. Banyak di pernapasan, ada hasil analisis gas darah, ambil darah arterinya, lihat kandungan O2-nya berapa, pH-nya berapa gitu. Nanti nih terlalu jauh ya kalau kita berbicara AGD, tapi nanti juga kalian akan mempelajari hal ini ya. Oke. Nah, parameternya contohnya adalah bernapas. Normal itu menarik mengeluarkan napas. Adanya inspirasi ketika kita menghirup dan ekspirasi ketika kita mengeluarkan. Menghirup, mengeluarkan. Itu ada nilai normalnya juga. Ya. Inspirasi itu 1:2. Di mana ekspirasi lebih panjang ketimbang dengan inspirasi. Gitu ya. Itu parameternya 1. Nah, ketika dia terjadi yang namanya proses penyakit, maka gangguan pernapasan pun akan terjadi gitu ya. Ciri-cirinya sesak napas gitu ya, batuk gitu ya. Itulah parameter-parameter di pernapasan, salah satunya ngembang ngempisnya dada sama atau tidak atau malah tertinggal kiri dan kanan. Kalau kita letakkan stetoskop, nah ingat ya nanti letakkan stetoskop pemeriksaan paru, auskultasi gimana? Kita tahu dari anatominya ya, mulai dari trakeanya, terus ke bronkus, bronkeolus. Nah, kalau di suara bronkus kita letakkan di area sini nih, berarti itu harusnya normalnya adalah bronkofesikuler. Ketika ke bawah harusnya nilai normalnya adalah vesikuler. Yang nggak normal apa? Misalnya ada dahak, berarti ronki. Misalnya ada mengi, ngik, berarti itu namanya mengi ya. Seperti itu, ada suara ngik seperti itu. Ya, ataupun suara yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya contoh lainnya adalah parameter abdomen di perut. Kita jangan cuma
oh pasiennya diare nih, keluar BAB banyak, cair, lendir gitu ya. Tapi ada parameter yang lain yang bisa kita ukur. Bising ususnya, kita tarik stetoskop, kita dengarkan. Berapa nilai normal usus? Peristaltik usus. Usus kan terdengar ya pergerakannya. Apalagi di sebelah kanan bawah ya. Kuadran ke 1, 2, 3, 4 ya di bawah gitu. Akan terdengar suaranya. Kalau dia diare pasti dia cepat gitu. Lebih dari ambang batas normalnya. Yang kedua, karena peristaltiknya terus-menerus mengeluarkan, maka apa yang terjadi? Kram perut, nyeri perut. Itu adalah parameter abdomen, gitu ya salah satunya. Jadi tidak asal. Kalau dulu saya di rumah sakit, itu kita nggak boleh misalnya bilang, dok pasiennya tiba-tiba meninggal, gitu. Ke meninggal itu ada prosesnya. Gitu. Tidak bisa kita melaporkan seperti ini. Jadi seperti apa yang harusnya? Dok, jam 12 malam tadi pasiennya saturasinya mulai turun, ya oksigennya mulai turun di dalam tensinya sudah mulai turun, kita sudah naikkan oksigennya, kita sudah berikan obat untuk meningkatkan tensinya, gitu ya. Kita sudah loading cairan, artinya berikan cairan yang banyak gitu ya di infusnya, tapi ternyata respon dari tubuhnya tidak ada gitu ya. Entah lama-kelamaan tetap turun pasiennya, kondisinya ya saturasinya tetap turun, saturasi oksigennya, maka eee, pasiennya asistolnya lurus tet gitu ya. Kita sudah lakukan RJP gitu ya soal ini, tapi pasiennya tidak ada respon dari tubuhnya, sehingga pasiennya meninggal. Jadi yang kita laporkan itu prosesnya, sampai hasilnya gitu ya. Jangan sampai ujug-ujug, "Dok pasiennya, meninggal," gitu ya. Kecuali kalau dia memang prognosisnya sudah jelek, dokternya misalnya sudah tahu, karena nanti kita akan bermitra dengan dokternya. Pelaporan-pelaporan karena kita yang 24 jam gitu ya, yang paling lama di pasiennya, maka kok kitalah sebenarnya yang harus lebih tahu kondisinya, kondisi pasiennya, seperti itu, ya. Makanya penting parameter-parameter ini kalian ada yang harus dihafal, ada yang harus dipahami. Yang harus dihafal apa? Yaitu pemeriksaan-pemeriksaan, fisik di fokus sistemnya, gitu ya. Pemeriksaan paru, apa saja yang harus kita lakukan. Nilai normalnya berapa, itu harus di luar kepala, bukan berarti hilang di luar kepala, tapi benar-benar harus nempel ya di kepala kita. Karena nggak mungkin ya terus-terusan bawa buku catatan gitu, ada beberapa yang harus kita hafal. Nilai normal tensi berapa, heart rate berapa, nadi berapa, pernapasan berapa, saturasi oksigen berapa, gitu ya. Itu kan paling awal, kita mengkaji pasien, maka nilai normalnya kita harus hafal tuh. Nah itu, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana sih proses terjadinya, penyakit secara umum, perjalanan alamiah penyakit, ya. Contoh ini, ada fase prepatogenesis, ada fase patogenesis, ada horizon klinis, ya. Nah, pada prepatogenesis sudah ada interaksi host, agent, dan lingkungan ya, environment. Tetapi belum menimbulkan kerusakan pada host, artinya pada penderita ini. Mungkin di awal udah ada ya host, agent, pejamu gitu ya. Ini namanya port the entry, bagaimana jalan masuknya virus bakteri itu ke dalam tubuh kita. Patogen gitu ya, terus patogen bisa virus, bakteri dan lain sebagainya gitu ya, masuk. Tapi tidak menimbulkan kerusakan, belum menimbulkan kerusakan, baru masuk, ini pre. Sama halnya kalau kita berbicara COVID ya,
kan nggak langsung ujug-ujug, ada gejala, masuk dulu ke dalam tubuh, ada masa inkubasinya berapa lama, ya bisa sampai 14 hari gitu ya, baru bisa menimbulkan gejala. Ketika masuknya itu adalah prepatogenesis. Nah, masuk ke dalam tubuh sudah terjadi kerusakan pada host dimulai dari tingkat molekuler. Nah, seluler, jaringan organ, dan sistem organ. Mungkin kalau tingkatan seluler, molekuler mulai adanya agak anget-anget, gak enak tubuh gitu ya. Seperti itu. Kelamaan itu akan menghasilkan yang namanya gejala. Tapi sebelum ke gejala tersebut ada yang namanya horizon klinis, batas mulai tampak gejala dan tanda penyakit. Ya, jadi ibaratnya tuh apa ya, garis atau lainnya sudah masuk, sudah merusak sel, misalnya sel di dalam paru-paru mulai rusak. Nah, nanti kerusakan ini akan menimbulkan gejala. Batas itulah yang dikatakan dengan horizon klinis. Ya. Nah, setelah itu adanya tanda atau gejala penyakit. Gejala, ingat, gejala bersifat subjektif, apa yang dirasakan pasiennya gitu ya. Itu perlu kita tanya ataupun pasiennya bisa menyampaikan sendiri apa keluhannya, atau kadang-kadang kan nggak ditanya udah jawab sendiri gitu ya. Selanjutnya tanda kelainan objektif, pemeriksaan fisik dan laboratorium itu tanda objektifnya. Misalkan suhunya sekian gitu juga termasuk objektif gitu ya. Respirasinya berapa kali per menit itu objektif. Nah, termasuk laboratorium misalnya, termasuk juga ronsen gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya apa kondisi simptomatis ini menimbulkan gejala, ada juga kondisi yang asimptomatis, tidak ada gejala dan tanda penyakit gitu ya. Kalau dia tidak ada tanda dan gejala penyakit, maka kemungkinan dia berada pada fase masa inkubasi gitu ya. Periode antara mulai terjadinya penyakit dan timbulnya gejala dan tanda gitu ya. Jadi rentangnya ini masa inkubasi, makanya sekarang kan kalau ya yang sekarang COVID itu eh, harus diisolasi. Nah, itu kan maksudnya dari dalam masa inkubasi juga gitu ya, kalau kita kontak tapi kita hasil masih negatif gitu ya, itu contohnya. Nah, selanjutnya itu bisa ada fase setelah menimbulkan gejala-gejala yang tadi, bisa meninggal pasiennya, bisa sembuh, atau ada orang yang tidak menunjukkan gejala dan tanda penyakit tetapi membawa patogen di dalam tubuhnya. Sering dapat menyebabkan patogen ke lingkungan dan atau orang lain. Contohnya yang real apa yang bisa kita lihat? Contoh adalah pasien HIV. Ketika HIV dia normal, seperti kita biasa, aktivitas bisa gitu ya, eh, apa namanya tuh, layaknya orang normal saja seperti biasa gitu ya. Tapi kalau dia sudah jatuh ke AIDS ya, sudah ada gejala gitu, maka itu gampang terkena penyakit lainnya. Kita tahu HIV AIDS itu bukan meninggal dari HIV AIDS-nya, tetapi ada penyakit yang muncul sebab dari imun kita turun. Karena HIV AIDS ini imun yang diserangnya. Ya, ya kita punya kekebalan tubuh lama-kelamaan menurun, hinggaplah bakteri TBC, maka berkembang, meninggalnya itu karena TBC-nya. Misalnya seperti itu ya, karena kan kalau HIV seperti itu. Karena kita
kalian nanti jalannya ke rumah sakit, kalau dulu saya di, apa ya, Pusat Infeksi Nasional itu di Rumah Sakit Sulianti Saroso dulu, di sana kalau di ruangan, sana itu HIV itu benar-benar ruangan isolasi. Kebanyakan yang sudah lama ke situ itu muncul masalah penyakit yang lainnya, tidak hanya diagnosis HIV/AIDS, tapi ada TBC-nya gitu ya, ada penyakit yang penyerta yang lainnya yang sudah kondisinya buruk tuh, tidak hanya HIV-nya gitu ya. Jadi intinya apa, karier ini pembawa, ya bisa menularkan ke orang lain tapi dia masih seperti biasa, normal, tidak ada gejala gitu ya, itu contohnya. Nah, contoh karier tapi tidak, menular adalah contohnya asma nih. Asma bisa saja misalnya, eee, saya punya bapak, bapak punya asma ke saya, tidak asma, tapi ketika saya punya anak, dia asma. Nah, kita sebagai karier, pembawanya, tidak menimbulkan di saya, tapi ketika di anak saya menimbulkan gejala gitu ya, itu kita sebagai karier, pembawa saja gitu, gennya diturunkan seperti itu karier, ya. Nah, kalau kita simpulkan yang tadi, ya secara singkatnya, nah ini pada kondisi sehat dan ini pada kondisi sakit. Sehat, eee, itu ada patogen gitu ya dan sebagainya masuk ke kita, itu terutama dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, kondisi kita juga ya di sininya. Ini prepatogenesis ya, kita bisa masih bisa dikatakan sehat karena mungkin belum ada gejala yang dirasakan, tapi kita tidak tahu apakah sudah ada kuman atau tidak. Tubuh kita, sel kita mampu melawan, kuman, bakteri, patogen yang ada dalam tubuh atau tidak gitu ya. Nah, kalau sudah berkembang gitu ya, masuk, ini ada yang namanya ini kan periode prepatogenesis, ada masa inkubasi, ya. Nah, ini kan tahapnya sakit. Nah, ini periode patogenesis. Masa inkubasi mungkin belum menemukan gejala-gejala yang pasti. Nah, ini ambang batasnya di sini gitu ya. Apakah nanti akan menimbulkan gejala atau simptomatis atau tidak menimbulkan gejala atau asimptomatis. Ya, dari sini tuh ini ambang batasnya. Nah, kalau menimbulkan gejala yang lain-lainnya, sakit, demam, batuk, sampai organ fisiologis atau fungsi organ itu benar-benar turun, maka dampaknya apa? Nah, nantinya apakah dia meninggal, berkelanjutan menjadi kronis, contohnya gagal ginjal ada akut dan ada kronis. Nah, ada karier atau pembawa, ada cacat, sembuh, gitu. Ini hasil akhirnya. Jadi disinilah ambang batasnya apakah nanti dia, simptomatis atau asimptomatis, gitu. Jadi ada prepatogenesis, ada periode patogenesis, dan hasil akhirnya bisa seperti ini. Itu gambaran alamiahnya, ya. Nah, kita lanjut ke, penamaan, jenis-jenis penyakit. Gitu ya. Kenapa ini penting? Karena kita berbicara patofisiologis, yaitu terdiri dari pato dan fisiologis. Pato itu penyakitnya, patologi ini, maka kita harus tahu juga nama-namanya, gitu ya, dasar-dasarnya gitu. Karena, oh, kalau sudah tahu namanya, nah diagnosisnya kadang kita sudah berpikir gitu, oh prosesnya gini, penyakitnya. Contohnya, ada penyakit yang sifatnya primer dan sekunder penamaannya. Primer adalah contohnya hipertensi primer. Ini tidak diketahui jelas penyebabnya. Tapi kalau yang sekunder, itu kita sudah tahu penyebabnya. Contohnya, kalau yang sekunder, itu sudah ada
Penyebabnya misalnya dari aterosklerosis gitu ya, atau aterostenosis di renalis gitu ya. Dari mana dapatnya? Ya misalnya datang pasien hipertensi, tensinya 200, tensinya 180, tapi cek kolesterol normal, cek yang lain-lainnya normal gitu ya. Tapi kok dia tensi? Oh, maka itu hipertensi primer gitu ya. Usianya masih muda, tapi kalau sekunder misalnya usianya sudah tua, sudah usia lanjut, terus, cek kolesterolnya tinggi, LDL, HDL-nya tinggi gitu ya. Wah, ini berarti kemungkinan, akibat dari kolesterol, adanya aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Ada plak di pembuluh darah, bisa lemak, lipid, atau nikotin, dan lain sebagainya, itu menyempitkan aliran darah sehingga kalau aliran darah ini menyempit, terhambat, tekanan akan tinggi, maka timbulnya yang namanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ingat ya, kadang-kadang salah menyebutkan, eee, persepsinya ada darah tinggi, ada darah rendah. Kalau dikatakan hipertensi, tensi itu adalah tekanannya, ya. Bukan jumlah darahnya yang banyak ya, hipertensi tekanannya, tekanan darah tinggi. Makanya kita ukur pakai tensi itu kan tekanan darah, gitu. Nah, selanjutnya ada akut dan kronis. Akut ini ada terminologi yang digunakan untuk menerangkan perkembangan penyakit yang cepat, menggambarkan kondisi penyakit yang dialami pasien sangat berat dan jelas. Contohnya apa? Gagal ginjal akut, ya. Ada akut dan ada kronis. Nah, ini saya jelaskan dulu mungkin yang kronis ya. Terminologi yang digunakan untuk menerangkan perkembangan lambat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan proses penyakit yang tampak atau tersembunyi. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya dehidrasi berat, dehidrasi artinya kekurangan cairan. Cairan itu bisa darah gitu ya, eee, bisa plasma gitu ya, itu banyak gitu ya. Kalau kita berbicara cairan itu bukan berarti hanya cairan biasa, cairan infus gitu, kalau di dalam tubuh kita ya bisa darah, plasma, dan sebagainya. Nah, contohnya pasiennya tadi kehilangan banyak cairan, bisa karena misalkan kecelakaan, atau terkena pena portanya, pena yang besarnya atau arterinya gitu ya. Kehilangan banyak cairan. Kita tahu sendiri ginjal itu butuh banyak cairan untuk reabsorpsi, untuk mengeluarkan. Tapi kalau dia tidak ada darah, suplai darah ke ginjalnya sendiri, maka itu akan menyebabkan kerusakan jaringan di dalam ginjalnya itu sendiri. Maka ginjal tidak akan bekerja secara optimal. Nah, selnya mulai mengalami yang namanya kerusakan ginjal. Apa dampaknya? Misalnya urinnya nggak keluar-keluar, oh kita sudah guyur cairannya, tapi kok, nggak keluar-keluar kencingnya. Ingat gini ya, konsepnya, prinsipnya, saya permudah, datang pasien dengan kekurangan cairan, maka yang kita lakukan adalah pasang infus atau berikan darah gitu ya, untuk mengganti cairan yang hilang atau darah yang hilang. Tapi kalau dia jaraknya lama, misalnya nggak diberikan cairan, sedangkan ginjal butuh darah, butuh cairan, untuk bekerja lama, maka datang, ke sini sudah lama, ini kekurangan cairan di awal ini tahapnya adalah tahap akut gagal ginjalnya, gitu ya. Misalnya dilihat dari mana? Dari GFR-nya, kalau ambil darah, fungsi ginjal bisa dilihat dari ureum kreatinin yang tinggi, ureum kan harus dikeluarkan, oh ini nggak keluar-keluar, ada di dalam darah, malahan tinggi nilainya. Nah, itu adalah salah satu indikator ini gagal ginjalnya, gitu ya. Nah, kalau, sudah ditangani, diberikan cairan gitu ya,
tapi dia bisa berfungsi lagi ginjalnya, urin keluar. Pada tahap ini, sebelum diberikan cairan, ini adalah tahap akut ginjalnya. Tapi ketika sudah diberikan cairan, sudah diberikan terapi yang lainnya gitu ya, lama-kelamaan tetap gitu ya sampai berminggu sampai nanti sudah agak lama itu bisa mengarah ke kronis. Biasanya kalau dilihat akut dan kronis, akut ini kalau di gagal ginjal masih bisa keluar urinnya gitu, tapi sedikit ureum kreatininnya juga masih tinggi. Tapi kalau yang kronis biasanya ini yang sudah harus cuci darah, karena urinnya nggak keluar, ureum kreatininnya juga tinggi terus gitu ya. Apa yang efek sampingnya, efeknya kalau ureum kreatinin tinggi di dalam darah, keracunan di dalam darahnya karena ureum kreatinin itu. Selain itu, gejala yang dirasakan adalah udem. Terus apalagi kalau cairan nggak keluar dari dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan, maka efeknya adalah engap sesak. Kenapa? Cairan menumpuk di area kapiler-kapiler paru, di situ efek selanjutnya apa? Nanti gagal jantung, jantung nggak bisa memompa karena terlalu banyak cairan yang ada di dalam tubuhnya, efeknya adalah gagal jantung, gitu ya. Nah, maka kalau cairannya terlalu banyak terus nggak bisa keluar, nah itu bahaya gitu ya. Makanya kalau kalian nanti di rumah sakit, lihat pasiennya dengan kondisi penyakit jantung atau bukan. Kalian suruh infus itu, infus. Terus tetesannya kalian banyakin pasien-pasien jantung, ya penyakit jantung biasanya itu minim cairan. Kalaupun dipasang infus paling satu pelabot untuk 24 jam gitu. Karena semakin banyak ini jantung, banyak cairannya dia berat buat memompanya seperti itu. Ya, jadi hati-hati nggak boleh diguyur oleh infusnya banyak gitu ya. Kalian satu pelabot 1 jam habis, nah, udah kelebekan tuh pasiennya engap, sesak gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya penamaannya ada jinak dan ganas. Nah, jinak ini kan lebih ke arah ini tumor gitu ya, seperti ini, seperti itu. Kalau yang ganas lebih ke CA biasanya, kanker gitu ya. Pengobatannya adalah kemoterapi, biasanya lama gitu ya. Nah, ini penamaan untuk jinak dan ganas. Nah, kalian juga harus tahu nih arti-arti dari beberapa penyakit yang diberi nama awalan ya. Contohnya anafilaksis tidak ada ya. Artinya tidak menimbulkan. Anafilaksis itu lebih ke arah alergi ya, tidak menimbulkan reaksi alergi, reaksi anafilaktik atau reaksi alergi ya. Dis artinya penyimpangan, contohnya atau tidak sesuai dengan tempatnya, dislokasi platela, dislokasi panggul, ya. Jadi si sendinya itu tidak pas, gitu ya. Patelanya juga tidak pas, bergeser gitu, itu dislokasi. Selanjutnya hiper ya, kalian tahu sendiri ada hipertensi, ada hipotensi, ya hiper dan hipo. Hipo itu di bawah normal, kalau hiper itu di atas normal. Ya, seperti itu. Itu penamaan-penamaannya. Tapi kalian jangan pakai di contohnya hipermat gitu ya. Market yang di atas normal ya. Mungkin itu juga ya. Artinya mungkin, tapi kalau kita mah di penyakit ya. Kalau penyakit hiper artinya di atas normal atau berlebih, hipertensi, hipotensi gitu di bawah normal, nilai normal. Ada juga yang namanya meta, contohnya metaplasia. Nah, ini perubahan ke bentuk yang lainnya. Dari sel tumor misalnya berubah ke kanker ya. Ini terjadi yang namanya metaplasia. Nah, ada juga yang berakhiran itis. Itis itu berarti peradangan, peritonitis, gastritis, gastroenteritis ya. Biasanya itu diawali dengan organ. Contohnya gastritis berarti di gaster.
atau di lambung, gastroenteritis ya berarti gastrointestinal di saluran pencernaan ya, hepatitis di hepar gitu ya. Ada juga penia ya, penia ini artinya tidak ada ya atau turun sangat drastis ya. Contohnya trombositopenia. Trombosit pada pasien-pasien DHF nih yang diserangnya adalah trombosit. Trombositnya benar-benar turun, benar-benar rendah gitu ya. Sedangkan trombosit ini adalah untuk faktor pembekuan darah gitu ya. Ketika turun maka pada DBD atau DHF apa yang terjadi? Nah, yang ditakutkan adalah perdarahan pasiennya. Itu perdarahan di dalam yang tidak kelihatan nih terutama. Ada juga oma, tumor, contohnya karsinoma. Osis artinya adalah yang tidak selalu patologis atau jadi penyakit kalau patologis contohnya aja ini ya osteoartritis. Jadi osteoartritis ini bukanlah satu penyakit tapi diakibatkan memang biasanya kerapuhan pada tulang, nyeri-nyeri gitu di sendinya di tulangnya, gitu ya. Ada juga sitosis, artinya jumlah selnya naik. Contohnya leukositosis, leukositnya tinggi di dalam darah. Oid ya, contohnya rheumatoid ya, mirip rheumatoid arthritis, misalnya seperti itu, rematik ya. Opati artinya adalah abnormal, kehilangan karakteristik. Contohnya limfadenopati, kehilangan karakteristik dari limfanya. Nah, ini ada beberapa penyakit juga yang dinamakan atas nama penemunya. Contohnya GBR, Wilber syndrome, gitu yang penyakit Graves, penyakit Hodgkin, penyakit Crohn itu ini kan atas nama penemunya biasanya gitu atau tempatnya gitu ya. Nah, ada yang dikatakan juga sindrom. Nah, sindrom ini adalah kumpulan data atau kombinasi suatu lesi. Sindrom ini eh, biasanya bukan menjadi satu penyakit gitu ya. Jadi beberapa gejala yang dirasakan gitu ya. Penyakit yang tidak dapat diketahui atau didiagnosis mempunyai nama eponimosa. Ya, yang tadi contohnya gitu ya. Sering dijumpai etiologinya kamu dapat kasus apa? GBR. Nah, GBR Wilber syndrome. Nah, coba deh cari etiologinya apa? Definisinya ini etiologinya ada idiopatik. Itu artinya tidak diketahui secara pasti. Ya. Nah, sindrom ini ada penamaan contohnya nephrotic syndrome. Ini kumpulan gejala sindrom yang terjadi akibat kelainan di glomerulusnya atau karena penyakit ginjal lainnya. Jadi tidak diketahui ya utamanya, tapi ini gejala-gejalanya ada gitu. Nah, sistem coding ini mungkin di luar ya. Kalau di rumah sakit kita jarang saya belum melihat sih. Mungkin itu bagian admin yang mengcoding, hanya mengcoding untuk beberapa jenis penyakitnya gitu ya. Jadi coding di komputer ya, absces cerebri Q06 atau gitu ya. Karena kan kita apalagi yang belajar kalau sudah hafalin coding-coding penyakit itu banyak banget gitu ya. Hafalin satu-satu kan susah gitu ya. Ini hanya untuk di sistem biasanya. Nah, perkembangan penyakit. Nah, kalau kita berbicara perkembangan, kita harus tahu etiologi, patogenesis, dan manifestasi klinis. Ya, etiologi itu kumpulan penyebabnya, kumpulan data penyebab satu penyakit atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan sakitnya suatu penderita ya. Penetapan sebab dan fenomena meliputi harus kita identifikasi apa saja sih penyebabnya. Contohnya TBC ini disebabkan oleh bakterinya khusus Mycobacterium. Didapatnya dari apa?
kultur sputum ataupun tes dahak gitu ataupun TCM baru ketemu lah yang namanya bakterinya. Itu etiologi dari TBC 1 ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, etiologi banyak ya dari kelainan genetik, bahan kimia dan sebagainya. Ini mungkin bisa dibaca ya. Nah, selanjutnya patogenesisnya. Nah, bagaimana sih perkembangan evolusi penyakit? Contoh, pada diare ada gangguan osmotik ya. Bila mana terdapat makanan atau zat yang tidak dapat diserap maka menyebabkan tekanan osmotik di dalam dalam usus itu meningkat. Efeknya perpindahan cairan elektrolit ke dalam rongga yang berlebihan yang akan merangsang usus mengeluarkan jadi ke dalam rongga sehingga efeknya itu diare. Ada gangguan osmotik gitu ya, ada gangguan sekresi, ada gangguan motilitas usus atau pergerakan ususnya ini dinamakan dengan patogenesisnya. Nah, selanjutnya yang tadi saya sampaikan di awal, kita harus sampai ke tanda dan gejalanya apa atau yang dikatakan dengan manifestasi klinis. Tanda-tanda penyakit atau manifestasi klinis penyakit tadi ada gejala. Gejala itu bersifat subjektif, sedangkan kalau tanda itu bersifat objektif. Nah, tanda dan gejala klinis penyakit dapat terjadi secara bersama-sama, berbarengan, gitu ya. Ada juga yang dikatakan dengan komplikasi, proses baru terpisah yang timbul sekunder karena beberapa perubahan dari keadaan aslinya. Jadi yang tadi yang saya contohkan, kalau dia diabetes mellitus bisa lama-kelamaan bisa menyebabkan gagal ginjal gitu ya. Contoh lainnya penyakit infeksi katup jantung merupakan komplikasi dari penyakit karies gigi ya. Hati-hati bakteri yang ada karies ya di gigi kita, ada karang-karang itu bakterinya masuk. Nah, biasanya itu langsung tertuju bakterinya ke jantung, lapisan jantung, menginfeksi jantung gitu ya, lapisan jantung. Itu contohnya. Nah, klasifikasi penyakit ini ada jenis-jenis penyakit ya, misalnya penyakit herediter. Penyakit yang disebabkan kelainan herediter didapat pada kromosom, contohnya hemofili ya. Kalau dulu saya ketemunya di RSAS ya, yang kalau ke ruang yang seperti ini hemofilia, ya itu memang herediter ya kalau pada pasien-pasien yang seperti ini. Ini ditemukan kelainan kromosomnya ya, atau gen pada kedua orang tuanya. Nah, oke, selanjutnya ada kelainan kongenital didapat saat lahir. Ada penyakit toksik ya, contohnya dari racun gitu ya, polusi dan lain sebagainya gitu, racun bisa dari makanan gitu ya. Penyakit infeksi, adanya organisme patogen. Makanya kebanyakan penyakit-penyakit itu adanya masuknya patogen, terus invasi patogen menyebabkan infeksi peradangan, dan dari peradangan sel itu tergantung organnya di mana, maka setelah itu timbulnya penyakit, dan penyakitnya menimbulkan gejala yang khas sesuai dengan bakterinya, patogennya, ataupun organ yang terkenanya. Penyakit traumatik, ya jelas misalnya karena kecelakaan gitu, jatuh, itu adalah traumatik. Penyakit degeneratif, nah ini karena penuaan aja, contohnya osteosklerosis, osteoartritis, ya peradangan di sendi, itu OA ya, osteoartritis. Itu karena pengapuran sendi gitu ya, sesuai berjalannya dengan usia. Ya usia yang lanjut dengan berat badan misalnya over gitu ya, maka itu cepat menyebabkan sakit lutut. Nah, sakit lutut itu bisa salah satunya penyakitnya adalah osteoartritis kalau memang dia ada pengapuran gitu ya. Jadi
sudah berkurang lah cairannya dan tulang-tulangnya juga sudah kena, itu sakitnya banget gitu ya. Misalnya di lutut udah kena seperti ini nih, ya bergesek ketika berjalan tuh sakit. Nah, penyakit imunologi contohnya HIV/AIDS gitu ya. Penyakit neoplastik ya jelas kanker contohnya, ya atau yang berhubungan dengan, gizi, marasmus, kwashiorkor gitu ya. Penyakit metabolik contohnya adalah, DM gitu ya. Penyakit molekular contohnya kelainan molekul tunggal yang menyebabkan abnormalitas pada aktivitas seluler. Nah, ini kalau yang molekularnya ini jarang ya pada aktivitas-aktivitas sel ini, biasanya lebih ke penyakit-penyakit memang condong ada gangguan di imun gitu. Jadi berbeda molekul, ininya, di dalamnya saya lupa nama penyakitnya, tapi ada sel di situ, ada kelainan ya, sehingga selnya itu dianggap, sel-sel lainnya itu dianggap, jenis yang tidak harus ada di dalam tubuh sehingga diserang, contohnya seperti itu. Penyakit penyikat ya, psikogenik, contohnya skizofrenia, iatrogenik, gangguan yang timbul tidak sengaja sebagai akibat pengobatan. Contohnya, karena obat-obatan diuretik tiazid biasanya ini kalau pada pasien-pasien yang kelebihan cairan, fungsi jantungnya itu berat karena banyak cairan dalam tubuh, kita kasih diuretik, salah satunya adalah tiazid misalnya. Dengan diuretik itu maka efeknya apa? Kencingnya banyak keluarnya, tapi seiring dengan kencing yang keluar itu ternyata elektrolit keluar, terutama kalium. Padahal kalium ini fungsinya untuk salah satunya lalu untuk kontraksi jantung, gitu. Tapi dia paksa keluar lewat urin, gitu. Penyakit idiopatik ya tadi yang saya sampaikan, kalau namanya idiopatik itu tidak diketahui penyebab pastinya, ya. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir ini adalah pembuatan pathway ya dari tadi, berbicara konsep sedikit. Nah, kalian harus bisa membuat yang namanya pathway. Secara saya sampaikan di awal bahwa luaran dari sini selain paham penyakit, kalian harus bisa membuat pathway. Pathway alurnya adalah dari etiologi dulu. Penyebabnya apa? Etiologi tadi bisa banyak ya. Dan bagaimana patogenesisnya atau patogenitasnya. Setelah itu perubahan di tingkat selulernya seperti apa, molekular atau selulernya seperti apa. Barulah muncul tanda dan gejala dan harus ada masalah keperawatan. Kalau kita membuat pathway di keperawatan itu sampai muncul masalah keperawatannya apa, dinamakan dengan pathway WOC, Web of Caution. Ya, nah, seperti ini. Ini kan proses tadi sampai ditambah masalah keperawatannya apa. Contoh ini satu ya, pada aterosklerosis. Adanya penumpukan plak atau kolesterol aterosklerosis di arteri koroner, bukan koroner ya, ini koroner ya. Jadi tadi ada penumpukan plak, efeknya apa? Suplai oksigen ke miokardium turun, maka metabolisme terjadi yang namanya metabolisme anaerobik dan penumpukan asam laktat. Kalau sudah terjadi ini maka efeknya adalah nyeri dada. Ini pada pasien jantung ya. Kalau dia ada gejala misalnya yang dirasakan adalah apa namanya tuh nyeri dada, terus kalau pada pasien sesak. Nah, misalnya nantinya adalah penumpukan plak di kolesterol di aterosklerosis, efeknya terhadap miokardium turun, maka kontraksi dari jantung pun akan turun. Nah, sehingga menyebabkan
Kalau kontraksi turun, efek selanjutnya apa? Suplai darah ke berbagai jaringan pun turun, gitu ya. Arus darah dari paru-paru ke jantung pun akan terhambat sehingga terjadi yang namanya udem paru. Efeknya udem paru apa? Sesak. Nah, maka ditemukan gejala sesak, misalnya di sini. Nah, tidak sampai sesak, maka ambil masalah perawatannya apa? Apakah bersihan jalan napas, ataukah gangguan pertukaran gas, ataukah gangguan pola napas. Contoh gitu. Kalau ini gejala yang dirasakan apa? Nyeri dada. Maka masalah keperawatan yang kita ambil adalah nyeri akut. Dari mana masalah perawatan ini dapat? Ya, silakan ya. Ada Nanda, ada SDKI, SLKI, Siki. Tapi mungkin kalau bisa kalian punya itu SDKI itu minimal kalian harus punya karena itu standar yang ada di Indonesia, artinya di negara kita. Gitu. Ya, maka kita bisa membuat masalah keperawatannya apa di sini terakhir. Setelah tahu masalah perawatannya apa, nanti kan kita baru bisa membuat diagnosis, baru bisa membuat yang namanya asuhan keperawatan. Seperti itu manfaat kedepannya. Tapi pada pertemuan ini atau pada mata kuliah ini membuat bagan seperti inilah yang diharapkan nanti kalian bisa gitu ya membuat ini path flow ataupun pathway WOC ya seperti itu. Oke, itu saja mungkin pemaparan dari saya terkait dengan materinya hari ini ya di pertemuan ini. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya itu untuk pemaparannya.